Ya, baik. Halo guys, kita berada di channel Madam Sedara. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan dengan dua mata kuliah sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Semoga saja bisa kita cerna. Iya, Bapak Ibu sekalian, kita santai saja ya, karena kita akan ditonton dan akan menjadi viral. Iya. Pertama Bapak Ibu sekalian, tentu di rekaman saya pernah saya menyampaikan di YouTube ini mata kuliah metode penelitian untuk pasca sarjana pada hari ini. Ya. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus mengetahui metode penelitian terdiri dari unsur apa saja. Jadi metode berhubungan dengan data. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa metode itu berkaitan dengan data. Maksudnya, apabila data kita adalah data kuantitatif ataukah data kualitatif, itu tergantung cara kita mengolahnya. Ya, datanya satu, tetapi pada saat kita mengolah data kita menggunakan angket, menggunakan responden, dan menggunakan analisis data dengan perhitungan persentase dan statistik, maka itu namanya metode yang kita gunakan terhadap data itu adalah data kuantitatif. Jadi data kita yang akan keluar menjadi sebuah laporan atau menjadi sebuah tesis ataukah bahkan menjadi sebuah jurnal internasional, itu nanti pendekatannya adalah kuantitatif. Nah, apabila data kita ini adalah merupakan data persepsi yang kemudian diolah sesuai dengan proses interview, lalu kita deskripsikan dan didalami data deskripsi itu, dan kemudian disimpulkan pada bab terakhir. Simpulannya pun bukan berupa angka, ya kan? Simpulannya tetap saja dia berupa narasi atau persepsi. Itu tidak terlepas dari unsur itu. Data itu disebut dengan data kualitatif. Karena kita hanya mengukur hasil penelitian itu berdasarkan persepsi dan asumsi yang diboboti oleh para key informan dan informan pendukung kita. Data kualitatif tidak menggunakan persentase, tidak menggunakan responden, dan tidak juga menggunakan angket. Tetapi prosedurnya pengambilan data kualitatif ini berdasarkan dengan guiding interview. Guiding interview itu berupa kisi-kisi pertanyaan. Ya, jadi sebelum kita turun ke lapangan, Bapak Ibu, kita sudah lebih awal mempersiapkan kisi-kisi pertanyaan kita, semacam outline apa yang akan kita tanyakan ketika kita turun di lapangan. Namun dalam hal ini, seorang peneliti kualitatif tidak terpaku dengan pedoman, tidak terpaku dengan kisi-kisi pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Tidak hanya terpaku di situ, tetapi memang iya bahwa itu yang harus kita kembangkan. Kita berkembang dari data atau kisi-kisi pertanyaan yang sudah dibuat. Nah, nantinya di lapangan yakin dan percaya bahwa itu akan berkembang dan memang harus berkembang. Ya, beda halnya kalau data kuantitatif itu tidak bisa kita kembangkan karena dia menjadi sebuah
sebuah pakem atau sebuah garis besar yang sudah terpola dan sudah terprogram pada saat kita memulai penelitian. Ya. Nah, kadang kita dibingungkan dengan istilah-istilah ya. Jadi ini sangat dasar sekali Bapak Ibu. Kita membedakan langkah-langkah dulu, langkah-langkah yang kita akan gunakan. Langkah yang akan kita gunakan itu harus jelas di awal. Terkadang ada yang menganggap begini, oh saya ini kan, dia ingin keren-kerenan gitu ya, supaya terlihat lebih bagus. Dia ingin menggunakan metode yang bermacam-macam. Katanya ada istilah triangulasi. Jadi ingin menggunakan metode kuantitatif, ingin juga menggunakan metode kualitatif dalam waktu yang bersamaan. Padahal itu akan membuat fatal, ya. Itu akan membuat fatal ketika kita menggunakan berbagai macam metode. Nah, kita harus konsisten apabila kita memilih sebuah metode. Mengenal apa itu metode penelitian dan pengertiannya serta macam-macamnya. Mengapa kita harus melakukan sebuah penelitian riset atau penelitian? Itu penting kita lakukan karena sebetulnya semua lembaga pada saat ini itu sudah memerlukan hasil penelitian kita. Ya. Penelitian kita itu sebagai apa? Tentu penelitian kita ini adalah menjadi sebuah proses untuk mendapatkan sebuah data. Data penelitian kita ini akan menjadi sebuah hal yang baru dan akan menjadi sebuah pembobotan terhadap hal-hal yang sudah terjadi sebelum kita. Ya, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Rahmadi tadi, apakah ada kiat-kiat yang jitu supaya kita bisa menjadi seorang peneliti yang baik dengan dibuktikan data yang dihasilkan atau temuan kita itu menjadi baik, gitu ya. Ini kok ada Radit ini yang nongol nih. Kok ada semester 2 nongol? Ya tidak apa-apa kalau ada yang. Ya halo. Ya mungkin saya kembali pertegas untuk pertanyaan tadi itu. Ya. Nah, jadi pertanyaan kita tadi, apakah ada teknik dalam menciptakan metodenya? Kan metode itu ada juga kualitatif dan kuantitatif, gitu ya. Nah kira-kira ada nggak teknik atau kiat-kiat dalam menggunakan metode ini supaya nanti bisa menghasilkan kualitas hasil penelitian sesuai dengan yang kita harapkan? Membedakan antara skripsi dengan tesis melalui metode. Demikian ya. Terima kasih Bu. Ya. Mohon jawabannya. Baik. Jadi seorang peneliti, anggaplah Pak Rahmadi dan siapapun kita bisa memakai metode atau bebas memilih metode yang digunakan pada saat kita ingin mengambil data, ya kan? Bebas kita memilih. Jadi ada semacam rangkaian. Jadi kalau dikatakan metodologi, pendekatannya itu bisa banyak cara ya. Anggaplah ini data nih. Kita ingin meneliti tentang, saya angkat contoh satu. Siapa yang agak berisik ya? Tolong yang ada
Ada 2 HP-nya mungkin. Ya, saya jenis metode hanya ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Tetapi ada metodologinya, ada metodologi atau pendekatan yang digunakan. Bisa historis atau sejarah, bisa korelasional atau hubungan, kemudian bisa juga dengan kausal kontributif, bisa juga penelitian itu eksperimental, dan bisa deskripsi. Jadi itu model-modelnya ya. Jadi gayanya itu ya, gayanya bisa deskripsi, bisa sejarah, bisa kausal, bisa eksperimen gitu ya. Misal kalau dia berkaitan dengan naskah, nih kalau berkaitan dengan naskah klasik atau pastilah klasik kalau sejarah kebudayaan Islam misalnya, sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah berdirinya bangsa ini, itu semuanya berkaitan dengan naskah. Pasti ada data dokumen yang sangat menjadi nomor 1. Kemudian kalau dia berkaitan dengan eksperimental, berarti di sini ini adalah semacam tindakan yang harus kita amati. Contoh, kita ingin meneliti tentang kelompok pembuat tempe, ya, praktek pembuat tempe. Jadi pembuatan tempe ini sebelumnya itu kan sudah tersedia material yang akan diolah. Berarti penelitian ini penelitian yang pendekatannya saintifik. Karena di situ harus sudah pasti ada kacang kedelainya, ada takaran airnya, ada garamnya, ada sarana pengolahannya dan sebagainya. Itu sudah tersedia di awal. Lalu tinggal yang kita akan teliti adalah proses pada saat pembuatan tempe. Itu namanya metode eksperimen. Iya kan? Paham? Jadi eksperimennya adalah bagaimana cara mengolah tempe secara cepat, tepat, dan higienis. Anggap aja lah seperti itu. Jadi kita akan meneliti kelompok pembuat tempe tadi dengan target sasaran kita adalah kita akan menggali data. Apakah membuat tempenya ini berbeda dengan yang lain? Karena tadi kita ada hipotesis sebelumnya bahwa kelompok pembuat tempe di masyarakat A misalnya diduga bahwa dia memiliki cara membuat tempe yang berbeda dengan yang lainnya. Boleh anak-anaknya diajak Pak duduk di samping asal jangan dia itu abang tuh ikut kuliah ya. Iya, lanjut. Keren abangnya ikut kuliah S2. Jadi mengapa kita mengambil objek penelitian kelompok pembuat tempe jenis A misalnya? Padahal kan banyak pembuat tempe di tempat-tempat lain. Tapi kita tertarik mengadakan observasi atau meneliti terhadap kelompok pembuat tempe yang satu ini. Tentu ada alasannya, ada latar belakangnya. Ya kan? Ada latar belakang yang menyebabkan kita tertarik untuk memilih kelompok tersebut. Itu sudah di awal di mindset kita mengatakan bahwa diduga ada sesuatu yang berbeda dengan pembuat tempe yang lainnya. Kan ada dugaan awal. Jadi menempatkan latar belakang penelitian itu yang satu tips yang jitu tadi. Kalau ditanyakan apakah ada caranya, itu caranya tadi. Kemudian setelah menemukan latar belakangnya, kita membuat outline rumusan masalahnya. Pembuat tempe tadi, ini eksperimen. Kenapa kita harus meneliti tentang kelompok ini? Pertama,
karena dia membuat tempe menurut para konsumen, tempenya ini lebih legit, lebih enak dan gurih, lebih menyemangati. Pada saat habis memakan tempenya ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang memancing kita ingin mengeksplor bahwa ini bukan pembuat tempe yang biasa-biasa saja, kan begitu. Nah, alasan kita mengatakan begitu tentu didukung dengan berbagai macam poin-poin yang sudah kita rangkum di dalam catatan kita atau di memori kita. Oke, lanjut lagi. Nah, di lapangan yang kita kehendaki adalah ingin membuktikan prosesnya. Bagaimana proses yang mereka lakukan sampai dia bisa memiliki produk yang seperti itu. Nah, itulah peneliti hadir. Kehadiran kita di situ adalah mengobservasi. Ya, berarti tindakan yang pertama kita lakukan adalah observasi. Tidak perlu diwawancara dulu, karena kan kita sudah tahu nih bahwa proses pembuatan tempe bukan bukan dalam cerita, tetapi dalam praktek. Berarti kita adalah pengamatan langsung melalui observasi. Tentu kita memulai dari mengetahui materi-materi atau bahan-bahan yang telah mereka siapkan, dan kita mencoba memverifikasi secara diam-diam apakah mereka ini menjaga yang namanya kebersihan atau kualitas higienis atau faktor kesehatan. Tapi itu tidak perlu ditanyakan, tapi wajib kita buktikan langsung. Dan apapun yang kita lihat itu langsung kita input, kita catat semuanya. Ini pendekatannya kualitatif ya. Kita dalam hal ini penelitian datanya nanti adalah data kualitatif. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu akan menjadi data. Nah, sampai di situ jenis data kita tadi. Nah, setelah data dikumpulkan, lalu diapakan? Nah, kita harus memberikan kode, ya. Data ini kemudian kan harus dianalisis. Maka muncullah yang namanya analisis data. Setelah analisis atau teknik pengambilan data tadi melalui observasi, kemudian mewawancarai si produsernya, lalu ya cuma itu, observasi dan wawancara. Data ini kemudian kita olah sesuai pendekatan kualitatif. Jadi harus konsisten ya. Jangan kemudian kita sudah mengobservasi, kita sudah mewawancara, lalu kita pun akan menganalisisnya berdasarkan statistik dan persentase. Nah, ini salah. Ya, salah. Sekali lagi saya katakan, data yang bagus dan hasil penelitian yang bagus itu adalah hasil penelitian yang dilakukan dengan cara yang konsisten. Harus konsisten. Di awal kita melakukan pendekatannya adalah eksperimen, kemudian datanya adalah bersifat kualitatif, maka proses pengambilan datanya pun harus sesuai alur data kualitatif. Bisa dibaca langkah-langkah pengambilan data kualitatif di referensi yang banyak ya. Selanjutnya, setelah pengambilan data itu secara kualitatif, maka kita mengolah data itu pun dengan cara-cara analisis data secara kualitatif. Nah, bagaimana menganalisis data secara kualitatif? Itu juga ada langkah-langkahnya. Data ini pada saat kita di lapangan, kita seolah-olah membawa keranjang data. Jadi kita membawa keranjang, ketika kita di lapangan tidak usah memilih dulu. Ambil seluruh apa yang kita jumpai,
yang terkait dengan eksperimen pembuatan tempe tadi. Ya, sampai di sini clear ya. Di keranjang sampah itu, di keranjang sampah saya katakan, keranjang kita ini menjadi keranjang sampah. Tetapi tidak mengapa, seluruh jenis-jenis informasi, seluruh data yang kita jumpai di lapangan, kita ambil seluruhnya. Kita ambil semuanya. Nah, pada saat kita sampai di rumah, kita adakan coding data, diberikan kode. Ada teknik analisis data itu ya, diberikan kode masing-masing data tadi. Misal pengamatan kita terhadap bahan-bahan pembuatan tempe, kita berikan kode A misalnya, kode A. Nah, di situ ada A1, A2, A3, A4 misalnya. Kacang kedelainya A berapa, garamnya A berapa, airnya A berapa, dan seterusnya. Ini eksperimen. Kemudian pengolahan atau proses pembuatannya itu kita mungkin berikan kode B, ya. Jadi di situ dimaksudkan ada istilah yang berlaku yang harus kita acu adalah data coding data, atau data itu diberikan kode masing-masing jenis data kita sampai nanti tidak tertukar-tukar ya. Masya Allah, kencang sekali yang di kampus. Nah, lanjut lagi, ini sudah masuk analisis data ya. Ada data coding, ada display data. Kenapa di display datanya? Boleh jadi data ini kita tidak perlukan, boleh jadi itu bisa ditukar-tukar. Oh, data ini ternyata cocoknya di poin A. Oh, ternyata di poin A tadi ini saya sudah menduga dia di poin A, ternyata bisa ditaruh di poin B. Itu bisa dicocok-cocokkan sesuai dengan kerangka yang kita sudah buat pada bab 4. Nah, kerangka ini tidak terlepas dari rumusan masalah yang telah dibuat lebih awal. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, silakan Pak Karya. Hanif. Ya, makanya dari nama channel YouTube. Oh, YouTube. Silakan nanti kita channel. Mau ditanyakan? Yes. Alhamdulillah. Berarti kan kita harus pintar mengolah datanya itu Bu ya. Kadang yang saya dari mereka sudah mungkin ya kayak sudah observasi. Nah, terkadang ketika di hadapan laptop pusing apa yang ditulis, kadang apa ya, padahal kualitas kita mau dimasukkan kemana, bagaimana, padahal baru kan memang harus ada seni, harus pintar-pintar mengolah data tadi Bu ya. Mereka atau bagaimana? Ya, oke Pak Hanif. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Saya kembali menegaskan bahwa untuk arahan yang awal, langkah awal itu kita mazhabnya itu jelas. Mazhab kita jelas. Sebelum turun ke lapangan, kita sudah menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan di lapangan. Misalnya begini, ketika Bapak mau ke Belitung dari Pangkal ke Belitung, itu kan bisa dua alternatif ya, bisa melalui laut, bisa juga melalui pesawat, darat tidak bisa. Berarti kita sudah tahu bahwa untuk dari Pangkal Pinang ke Belitung hanya bisa ditempuh dengan dua kendaraan, dua alat transportasi. Nah, sebelum kita memilih, kita harus pertimbangkan tentu saja. Kita ukur kemampuan kita. Oh, saya ini mau cepat. Kalau saya naik speed atau lewat laut, tentu butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan saya ini ingin cepat. Kalau begitu, saya memilih
naik pesawat. Lah setelah kita memilih, ini sudah ada pilihan di awal ya. Pilihan itu ditentukan di awal. Suaranya kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran Bu. Iya, soalnya wajahnya menentukan. Iya. Jadi menentukan arah kita itu sejak awal. Ya, kalau Pak Hamid bilang saya sudah mencoba-coba mengumpulkan data, ya. Silakan datanya bisa dikumpulkan di awal memang. Saya contohkan, misalnya saya mau meneliti ataukah Bapak Ibu mau meneliti tentang pengaruh uang panai terhadap langgengnya rumah tangga pasangan suami istri di kalangan orang Bugis Makassar. Bisa disimak judulnya, ini faktor sosial. Pengaruh uang panai. Uang panai tahu Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Pengaruh uang panai terhadap langgengnya rumah tangga. Pengaruh uang panai terhadap keharmonisan pasangan suami istri di kalangan masyarakat Bugis Makassar. Ini bisa kita teliti. Lah, sudah terpikir oleh kita apa yang dimaksud dengan uang panai? Apakah ada pengaruh yang signifikan? Ini pengamatan awal aja. Pengamatan awal bahwa ternyata uang panai itu di masyarakat Bugis Makassar itu sangat menentukan status sosial di saat ingin melangsungkan pernikahan. Ya, jadi tadi itu, jadi Bapak Ibu yang lain tolong ini contoh saja. Itu salah satu permasalahan sosial. Jadi kita ini terpancing untuk melakukan tindakan penelitian terhadap masalah uang panai tadi karena mungkin di tetangga kita ataukah yang kita tahu ternyata tidak berbeda dengan masyarakat yang lain, suku lain yang menikah juga ada yang cerai dengan mudah, ada yang langgeng juga. Ya, hasil lahir yang kita harapkan adalah data kita itu menjadi baik. Nah, untuk data menjadi baik, tentu harus memilih cara dan tata cara yang baik pula. Nah, menentukan cara dan tata cara itu harus lebih awal Bapak Ibu. Tidak nanti-nanti. Karena misalnya kita ini sudah memilih, saya mau ke dari Pangkal Pinang mau ke Belitung. Oh, saya sudah berjalan. Tapi baru saya mikir, saya naik pesawat atau naik speed. Kan tidak seperti itu kan. Harus sebelum keluar rumah itu sudah menentukan bahwa saya ini menggunakan angkutan laut atau kan pesawat udara atau laut. Nah, kalau kita sudah memilih di awal, tentu kan sudah pasti bahwa pada saat kita memilih angkutan laut, itu kita bisa membayangkan bahwa kita akan sampai sekian jam kemudian. Dan kita akan dalam kondisi lelah seperti apa. Dan hal-hal yang kita persiapkan di perjalanan itu apa saja. Dan setelah sampai di sana kita di mana? Setelah itu ada mohon izin keluar. Ada yang mohon izin keluar. Oke. Setelah itu tentu akan muncul motifnya nanti. Demikian pula ketika kita menggunakan pesawat. Pasti nanti akan berbeda ceritanya.
proses menentukan hasil akhir. Itu kata kuncinya. Karena itu proses ini jangan diabaikan Bapak Ibu sekalian, karena proses itu adalah kunci utama terhadap sebuah hasil. Kita tinggal berdua ya Bu Pera. Banyak yang lain, Bu. Oh, masih banyak yang lain. Oke. Masih Bu. Oh, masih ikut. Iya. Oke, saya kira sudah sangat. Iya, baik. Oke. Saya kira soal proses dan cara tadi ini sangat jelas ya. Jangan dikabur-kaburkan. Saya di awal sudah memilih saya mau ke Belitung naik speed. Tiba-tiba di tengah laut kita berubah pikiran. Oh enggak, saya mau berubah, saya mau naik pesawat. Kan tidak mungkin. Itu fatal jadinya. Maka konsisten dengan pilihan awal terhadap sebuah cara itu adalah hal yang mutlak. Tidak bisa kita seenaknya mau berubah-berubah. Bahwa nanti ini saya ganti, gampang saya rubah lagi. Ketika data sudah terkumpul, saya tidak senang, saya tidak sanggup dengan kuantitatif misalnya. Saya tidak menguasai ilmu kuantitatif, saya tidak bisa pakai statistik macam-macam. Kalau begitu saya mau analisis pakai metode data saya ini saya jadikan data kualitatif saja. Oh, tidak bisa begitu. Tidak bisa. Ini sekali lagi saya tegaskan, jangan coba-coba untuk membuat kesalahan yang fatal. Karena data ini yang sudah di tangan didapatkan sesuai dengan cara yang khusus, tidak bisa ditukar-tukar. Oleh karena itu, proses kemudian berdasarkan dengan pilihan yang pertama tadi. Saya kira di sini ini sudah sangat jelas ya.